wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemas dari Jakarta. Bonus saya hitungannya masih sedikit dibanding Mbak Ivani, tapi saya yakin bisa seperti Mbak Ivani. Baru 120 juta dalam bisnis momen 7 bulan. 7 bulan saya join. Jadi dulu saya join itu dalam keadaan bangkrut, Ibu. Dari bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, yang sampai saldo tabungan itu 2 rekening nggak nyampe 100.000. Dan itu awet, saldo nggak nyampe 100.000 itu awet. Padahal saya ada online shop, ada toko. Jadi omsetnya 1 juta. Bukan sehari tapi sebulan. Omset online shop sama toko itu 1 juta sebulan. Sampai tabungan saya awet nggak nyampe 100.000. Saya nangis, gimana caranya biar bisa hidup nih dengan 2 anak dan single gitu. Terus ya saya single. Terus jadi bangkrutnya saya karena singlenya itu. Ya itu. Jadi memang istri itu ilmu yang saya dapat itu, istri memang harus punya penghasilan. Walaupun suami semapan apapun, ilmu yang saya dapat harus punya penghasilan. Gitu. Karena kita punya kekuatan. Contohnya saya bersandar 100% ketika nggak ada suami, kolaps begitu, sampai hidup saya ditanggung sama keluarga selama berbulan-bulan. Terus karena sebenarnya saya lulusan S1, Ibu. Lulusan S1, ijazah saya pernah laku, alhamdulillah laku itu. Sekolahnya mahal juga. Pernah laku di bank kelas internasional, HSBC. Selama 5 tahun di situ. Tapi gaji cuma 2 juta juga, sama kontrak aja terus. Terus saya online shop selama 6 tahun. Intinya nggak bikin saya kaya dari kerja kantoran sama dari wirausaha. Terus malah saya bangkrut. Saya cari cara, saya harus punya penghasilan yang tetap bisa sambil ngurus anak-anak. Karena saya nggak punya pembantu. Itu salah satu dream list saya, itu saya punya pembantu sampai sekarang. Karena sampai sekarang kalau saya kemana-mana, ini anak saya titip orang tua. Karena benar kata orang, lebih susah cari pembantu daripada cari suami mungkin ya, kayak gitu. Susah sekali cari pembantu. Sampai yel-yelan, tawar-tawaran, ayo saya gaji berapa, nggak mau juga. Terus dari situ saya pikir kalau saya kerja kantoran, anak saya tinggal nggak mungkin, berarti saya harus punya bisnis yang saya bisa kerjain di rumah dengan tanpa keluar modal. Setidaknya modal itu minim. Yang jelas saya udah nggak bisa online shop. Terus saya ketemu di antara kontak BB saya yang 700 sekian, ada satu orang momen ini begitu inspiratif lah bagi saya gitu. Sebulan saya lihat, enggak saya tanya-tanya itu orang. Terus tapi penasaran, sama kita semua penasaran kan? Emang modusnya momen begitu. Selalu begitu. Tapi itu yang kena emang. Terus dari sebulan itu saya pelajarin, saya tanya apa MLM, saya langsung mundur, MLM. Karena apa? Keluarga kami udah kapok sama MLM. Ibu saya tuh pernah waktu saya kecil, dia ikut MLM itu jadi satu kamar isinya produk, Bu. Produk, sabun, tas, baju, dijual nggak laku, dipakai sendiri nggak bagus. Itu puluhan juta. Jadi saya udah kapok, MLM nggak lagi. Tapi saya perhatiin MLM yang ini kayaknya lain gitu. Lain ini, yang saya tanya pertama kali, saya disuruh belanja nggak? Enggak, kata dia. Saya disuruh cari member? Enggak lah. Terus saya suruh ngapain? Suruh pakai aja biar cantik. Masa? Iya, itu cara ngomongnya. Benar juga sih ya. Ya udah, akhirnya saya berapa? Dia langsung ngetok saya, gold. Ya ampun Mbak, silver aja saya nggak punya duitnya. Orang di tabungan 80.000, 2 rekening, alhamdulillah. Terus saya pikir gimana caranya ini? Akhirnya setelah saya pikir-pikir lagi, saya harus total di sini karena saya pikir ini bagus, bisnis bagus. Jadi saya kuras tabungan, saya gade cincin. Ya padahal cuma mau join gold doang, tapi nguras tabungan sama gade cincin. Saking kerenya itu saya dulu gitu. Itu setahun yang lalu, alhamdulillah. Terus saya join gold. Dari gold ternyata seminggu udah ada yang nanya, 2 minggu udah dapat member. Saya langsung nyesel, kenapa nggak platinum? Walaupun dulu juga nggak tahu harus cari duit dari mana ke platinum. Intinya setelah saya pikir Tuhan udah ngasih saya kenal ke momen.
Tuhan kemarin kasih kesulitan seperti ini, sekarang kasih jalan kayak gini, saya harus serius di sini. Kalau saya nggak serius di sini, saya mau kemana lagi? Jadi saya total di situ. Berikutnya saya tuh nyecer upline saya tiap hari, saya minta diajarin. Pokoknya konsultasi tiap hari. Saya setel gini Bu, karena saya pernah anti MLM, saya juga buta, saya setel gini, saya setel otak saya. Pokoknya saya bego banget deh. Saya tuh sampai nggak tahu kaki kanan apa sih, kaki kiri apa sih, jaringan apa sih, gitu, rekrut apa sih, bonus gimana. Itu semuanya saya tanyain. Untung dia sabar gitu kan, kalau nggak sabar mungkin saya udah diapain gitu. Terus berikutnya saya cetak Mbak Ivani, ayo Mbak Ivani kapan kita ngadain training? Karena saya pikir training itu sekolahnya orang MLM, biar pinter. Kalau tanpa training menurut saya kurang afdol kalau cuma by BBM aja gitu. By BBM bisa ke edit kanan kiri, penyampaiannya bisa beda ke yang ujung. Tapi kalau udah training kita semua denger kayak gini, saya kejar terus, ayo Mbak Ivani nanti Mbak kumpulin 50 orang dulu di Jakarta. Aduh kapan ini, mana nggak kenal orang-orang Jakarta 50 orang. Akhirnya sebulan kemudian info di Jakarta ada training. Terus waktu itu hujan besar, tetap saya belum punya pembantu. Saya ajak bayi saya punya bayi waktu itu 11 bulan saya ingat. Naik ojek hujan-hujanan nyampe, tetap saya berangkat, ibu saya nangis-nangis atau saya bilang nggak apa-apa, nggak usah nangis, ini tuh buat dia juga, buat dia. Jadi saya ikut nyampe sana, apalah yang diharap, bawa anak rewel kebasahan, ya kan, kita bawa bayi duduk di belakang nggak konsen. Dalam hati saya bilang pokoknya saya harus ikut training ini lagi, saya harus belajar lagi, saya harus belajar. Dari situ setiap kali ada training serupa saya ikut. Ke Batam saya ikut PP. Anak ditinggal, nggak jadi alasan. Padahal sakit terus anak kalau ditinggal. Mbak Ivani sampai ingat, Mbak anakmu sakit? Iya sakit, panas. Setiap mau ditinggal pasti panas anak itu, yang kecil itu. Tapi sekali lagi nggak mau saya buat alasan, karena sukses saya kan buat dia. Saya kan bukan jalan-jalan, saya ini kerja gitu. Anak juga akan tahu gitu kalau ibunya itu kerja kayak gitu. Jadi saya anggap betul, sampai sekarang saya anut sekali, kalau mau sukses itu lupakan alasan. Apapun itu lupakan alasan. Orang gagal itu cukup satu kali alasan, itu bisa gagal. Tapi orang sukses nggak perlu ada alasan. Terobos terus buat siapa yang dicintain. Kalau kita cuman patokannya materi, saya pengen punya duit sekian, kita dalam mencapai impian kita nego-nego dikit-dikit, bisa kita nggak mencapai impian. Tapi kalau saya mau sukses buat anak, dulu saya impiannya cuma satu Bu, karena pernah kere segitunya ya. Saya pengen punya tabungan 10 juta, itu aja punya tabungan 10 juta. Itu kayaknya mimpi banget, mungkin kayak ibaratnya sekarang mimpi punya 1 miliar gitu kali ya. Punya tabungan 10 juta deh buat anak gitu. Itu benar-benar luar biasa. Ternyata cuma hitungan berapa bulan 10 juta saya, kok udah 10 juta ya, kok impian saya sampai gitu. Saya sendiri gitu bisa ngurus anak, bisa tetap ngurusin anak, ngawasin anak, terus nggak ninggalin anak-anak, terus bantu orang, ngajak orang kaya rame-rame, terus sehat rame-rame, punya duit lagi, nggak harus panas-panasan gitu ya. Maaf yang kerja kantoran, saya dulu juga kerja kantoran sih, berangkat pagi pulang malam gaji segitu-gitu aja kan, pantat panas gitu, domelin mulu lagi gitu kan. Terus yang online shop bolak-balik ngambil barang, nganter barang gitu kan, marketin, ya saya juga gitu dulu. Makanya pencerahan banget. Jadi salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya adalah join moment. Bagi yang belum join, segera join, langsung ambil posisi platinum. Karena kalau nggak platinum yang udah-udah pasti nyesel. Karena tahu momen ini beda banget. Ini MLM yang nggak bikin bangkrut. Udah saya bisa bilang kayak gitu aja. Sukses buat semuanya. Yang belum join, segera join hari ini, pasang posisinya. Yang sudah join, ayo segera fokus dan aktif. Biar kita bisa loh. Mbak Ivani 2 miliar itu nyata gitu. Saya 100 juta itu nyata, padahal dulu saya impiannya hanya 10 juta, tapi 100 juta itu saya nyata. Dari orang yang bukan apa-apa, yang anti MLM, yang buta MLM, yang kere berat, yang sampai kere beras aja saya dikasih. Dulu buat beras saya dikasih, kehidupan sehari-hari saya dikasih, sekarang saya punya tabungan alhamdulillah. Sekarang karena udah kayak gitu, kita ajak semua orang-orang yang kita sayang buat ayolah maju sama-sama gitu. Sekarang bukti sayang ke orang tua bukan SMS atau ngirim pulsa lagi kalau orang momen itu. Joinin platinum sekarang. Orang momen itu SMS sayang ke orang tua udah nggak pakai, joinin platinum.
Saya juga bentuk sayang ke ibu, saya joinin platinum. Ke saudara-saudara yang udah bantu saya bantu platinum. Anak saya juga alhamdulillah sudah platinum, dua-duanya sudah RP juga. Karena itu nilai komitmen saya ke momen. Saya itu sayang banget sama momen, karena momen itu udah sayang banget sama saya. Saya nggak tahu kalau tanpa momen mungkin pasti nggak kayak gini lah. Kalau saya masih online shop atau kantoran ya 3 minggu udah habis lah gajinya, yang udah kan kayak gitu. Jadi sekian, semoga kisah saya bisa menginspirasi buat lainnya. Kalau saya aja yang bukan siapa-siapa bisa, pasti kalian ibu-ibu bapak-bapak semuanya pasti bisa. Ini tuh bisa dikerjakan di mana aja, kapan saja, sama siapa aja. Asal kuncinya niat, fokus, dan konsisten. Itu aja butuhnya, nggak perlu resep macam-macam. Udah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.